Malam untuk Danira II, Menggantung Harapan. Burung besi itu mendarat dengan sempurna di Bandara Hang Nadiem. Ini adalah pertama kalinya Danira naik pesawat. Dan ia sempat takut saat pesawat landing tadi. Rasanya ia dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Perutnya ikut bergetar. Dan setelah itu, ia merasakan geli seperti ada yang menggelitik dari dalam. Cuaca hari ini terasa sangat panas. Lucy bilang, sudah biasa di kota itu cuaca panas seperti ini. Tidak seperti di kampung mereka yang adem dan dingin. Di sana berjejer pohon kelapa dan semua masyarakat bisa dengan mudah memetiknya. Tapi yang Danira lihat di sepanjang perjalanan di kota ini, bukit-bukit gersang dengan jenis tanah yang keras dan sedikit tandus. Di sisi lain jalan, berjejer bangunan 2 lantai dan sebagian lagi ada pintu masuk seperti gapura yang Danira tidak tahu di dalamnya apa. Batamindo. Itu adalah tulisan yang Danira baca saat taksi yang membawa mereka dari bandara memasuki sebuah kawasan yang menurut Lucy adalah kawasan tempat tinggalnya. Jadi, Danira akan menumpang dulu sebentar di kediaman Lucy sampai ia mendapatkan pekerjaan. Di sini tempatnya sih, tanya Danira sambil terus memandang keluar lewat kaca jendela. Sejak dari bandara tadi, gadis itu tidak sedikit pun mengalihkan pandang dari kaca jendela dan merekam semua yang ia lihat untuk diceritakan nanti pada kedua orang tuanya ketika ia pulang kampung nanti. Iya, nama daerahnya Muka Kuning. Kamu lihat itu? Tunjuk Lucy. Semua bangunan itu adalah perusahaan-perusahaan. Pemiliknya orang luar negeri semua. Dan yang di sebelah sana, coba kamu lihat. Lucy mengalihkan tunjuk ke sisi lain mereka. Danira mengikuti arah tempat yang ditunjuk Lucy. Di sana terdapat bangunan bertingkat dengan banyak jendela. Hampir di setiap dindingnya tergantung jemuran kain yang telah selesai dicuci. Terlihat sedikit kotor menurut Danira. Masa iya menjemur kain melewati jendela? Itu namanya dormitori, ujar Lucy memberitahu. Dormitori? Danira mengulang kembali perkataan Lucy. Kedua alis matanya bertaut. Kata itu baru pertama ia dengar. Iya, di sini disebut dormitori. Hampir sama dengan rumah susun kalau di kampung kita. Hanya saja dormitori ini isinya sampai 16 orang dalam satu kamar. Mulut Danira terbuka. 16 orang? Tanyanya tidak percaya. Iya, 16 orang. Dan sudah disediakan ranjang. Enak kan? Ujar Lucy membangga. Danira membayangkan betapa luasnya ruangan itu. Kemudian, bayar berapa sebulan? Tanya Danira ingin tahu. Gratis. Perusahaan yang membayarnya. Sekali lagi Lucy membanggakan tempat tinggal dan tempat dia bekerja. Dan Danira kembali dibuat takjub mendengar perkataan Lucy. Kalau kita sewa rumah atau ngekos, sebulannya biaya sewa bisa sampai 750.000. Kali ini Danira benar-benar dibuat menganga oleh Lucy. 750.000 bukan angka yang kecil bagi Danira. Ia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu selama 3 bulan menjalin daun kelapa menjadi sarang ketupat. Lucy mengulum senyum melihat ekspresi Danira. Sahabatnya itu memang sepolos itu. Apa-apa terpancar langsung dari wajahnya. Taksi yang mereka kendarai telah sampai di dormitori tempat Lucy tinggal. Gadis itu membayar ongkos taksi dan mengajak Danira masuk. Sebelumnya ia berbicara dulu dengan security yang menjaga di pos depan. Danira disuruh menunggu di pintu masuk. Kamar Lucy berada di lantai 2. Danira tidak sedikit pun melepaskan pandang dari sekelilingnya. Bangunan tersebut terdiri dari 4 lantai dengan kamar yang sangat banyak. Tapi suasana di sana terlihat sangat sepi, seperti tidak ada yang menghuni. Padahal di depan pintu kamar ada beberapa jemuran yang tergantung.
Kok sepi ya, Lus? Tanya Danira penasaran. Pada kerja semua, jawab Lucy santai. Kalau tidak kerja, paling mereka istirahat dan tidur. Karena ada yang kerja malam dan pulang pagi, lanjutnya. Danira mengangguk mengerti. Ia sekarang berada di kawasan pekerja yang menurut Lucy tidak pernah stop meskipun di malam hari. Dari Lucy juga Danira tahu kalau pekerja di sana selalu berganti shift dari pagi ke malam dan dari malam ke pagi, sehingga perusahaan di sana selalu beraktivitas tanpa henti. Bahkan di hari Minggu tetap ada yang masuk kerja, dan pekerjanya dibayar 2 kali lipat dari gaji biasanya. Kalau tidak salah, namanya OT, singkatan dari overtime. Ternyata di sini sekeren itu. Terkadang mereka menggunakan bahasa asing di keseharian. Itu yang ada dalam pikiran Danira. Danira benar-benar tidak sabaran lagi bergabung bersama mereka, menjadi pekerja seperti Lucy. Istirahat dulu, Ra, ujar Lucy saat mereka sudah sampai di kamar. Ini ranjangku, nanti kamu di atas ya. Kebetulan di atas sedang kosong. Orangnya sudah habis kontrak dan harus meninggalkan tempat ini. Lucy menunjuk ranjang tingkat 2 di bagian atasnya. Danira mengangguk dan segera naik ke bagian atas. Ia lalu merebahkan diri di sana, meskipun sebenarnya ia tidak merasakan lelah karena perjalanan dari kampungnya ke sini terasa singkat sekali, padahal jaraknya teramat jauh. Danira menatap langit-langit kamar sambil membayangkan nasibnya beberapa bulan ke depan. Gadis itu tersenyum, membayangkan perubahan hidupnya nanti. Kata Lucy, 1 bulan ia bisa mendapatkan gaji 4 sampai 7 juta. Tergantung berapa lama ia kerja dalam 1 bulan itu. Kalau banyak overtime-nya, maka gaji akan semakin besar. Nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan mengirim ayah dan ibu uang separuh dari gajiku. Sisanya lagi akan aku simpan sebagai tabungan. Karena rumah tidak bayar, makan siangnya sudah dikasih perusahaan, dan kita hanya memikirkan makan malam saja lagi. Sepertinya pengeluaran tidak terlalu besar. Aku pasti bisa menabung banyak dalam 1 bulan. Danira sudah menghitung-hitung jumlah tabungan yang ia dapatkan dalam khayalannya. Pagi datang menyapa. Ra, hari ini aku mau masuk pagi, pulang sore. Gak OT hari ini. Pulangnya kita jalan-jalan ya. Aku akan bawakan kamu keliling Muka Kuning biar kamu tahu daerah sekitar sini. Besok paginya kamu bisa keliling mencari lowongan pekerjaan. Akan banyak kawan yang sama dengan kamu. Jadi kamu nanti bisa menyapa mereka agar tidak sendirian. Lucy yang sudah selesai mandi dan sedang berpakaian kerja menjelaskan kegiatan apa yang akan mereka lalui hari ini. Untuk makan pagi dan siang ini masih bisa pakai lauk yang kita bawa kemarin kan? Tanya Lucy lagi. Danira mengangguk. Ibunya sudah membekali lauk untuk mereka makan setibanya di kota Batam ini, dan lauk kemarin itu masih bersisa. Danira tinggal memanaskannya saja sebelum makan. Dan hari pertama Danira berada di Blok O, dormitori Lucy, hanya ia habiskan dengan membaca novel kesayangan yang ia